Artinya mereka tidak menemukan akal di situ. Agama yang mereka anut tidak menemukan kedudukan akal. Sedangkan Al-Quran, begitu dia datang, dia menemukan satu yang tidak ditemukan oleh agama lain, yaitu derajat akal dalam kehidupan manusia. Ini yang menjadi kemenangan Islam dibandingkan agama lain. Kalau agama lain justru akal itu dimatikan. Contoh misalnya kalau kita melihat di dalam pengajaran surat-surat pendiri agama Kristen, seperti pengajaran tentang akal, bagaimana Paulus rasulnya itu justru mengabarkan kemudian untuk mematikan akal manusia. Itu data sudah sering kita sajikan, sudah sering saya kemudian sampaikan, bagaimana di dalam pengajaran di luar Islam itu akal itu dimatikan. Seperti dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas maksudnya itu akan kulenyapkan. Itu diterangkan di dalam kitab saudara kita. Kemudian di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan atau menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi pikiran atau kecerdasan itu ditahan. Itu ditahan, tidak bisa dipakai, semua digiring kepada Kristus, akal nggak dipakai. Itu yang tertulis di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai apa temuan Al-Quran yang sangat-sangat mutakhir, yang tidak ditemukan di agama lain, satu, yaitu akal, dan akal inilah yang kemudian menjadi unsur utama temuan-temuan ilmuwan, yang mana pokok pondasi utamanya itu justru lahir di Al-Quranul Karim. Itu jawaban singkat saya, meskipun orang lain yang jengkel merasa panjang, bahwa temuan Al-Quran yang selaras dengan alam semesta ini adalah akal, di mana agama lain tidak memakai itu. Akal di agama lain itu dipensiunkan dalam hal keyakinan. Demikian Bang Handi. Terus apa yang terjadi banyak Pak? Kalau beriman tanpa akal? Beriman tanpa akal itu sama seperti melihat kotoran sapi dan percaya itu adalah kue lapis. Belakangan rasanya, yang penting percaya saja dulu. Belakangan baunya, yang penting imani saja dulu bahwa itu adalah kue lapis. Padahal menurut akal itu adalah kotoran sapi, tapi karena diyakini sepenuh hati itu adalah kue lapis, dimakan pun belakangan urusan. Gitu Bang Andi. Dia kalau mengimani suatu makhluk yang pernah ada di muka bumi ini adalah Tuhan, artinya sulit dijelaskan dengan akal gitu. Iya, memang nggak bisa. Akal tidak akan pernah bisa menemukan itu. Karena akal itu ketika digunakan dengan standarisasi atau kadarnya, maka tidak ada orang yang menggunakan akal yang bisa memahami itu, karena tidak masuk akal. Nah, kalau di Islam, wajib hukumnya Islam, akal, wahyu itu tidak bisa terpisah. Karena itu adalah satu kesatuan yang tak bisa kemudian terpisahkan. Begitu Bang Handi. Oke, topik teman-teman ya. Jadi banggalah ya sebagai orang Islam. Harus, wajib. Iman kita sesuai dengan akal, masuk akal gitu ya. Iya. Islam sama dengan akal, akal sama dengan Islam. Karena yang menemukan akal hanya Islam. Agama lain enggak. Kalau diakal-akalin boleh nggak? Diakal-akalin kayaknya terlalu tinggi derajatnya.
Di akal-akalan itu artinya terlalu tinggi derajatnya. Maksudnya sampai kepada akal-akalan pun enggak. Ya artinya percaya saja. Sama seperti yang tadi, kotoran sapi, percaya saja bahwa itu adalah kue lapis. Udah selesai. Masalah rasanya ya nanti dibawa kubur lah baru mereka tahu. Yang penting makan aja dulu. Contoh nih gini, kan pernah ada manusia turun nih di Bani Israel, utusan Tuhan begitu. Terus diakal-akalin dia adalah Tuhan. Itu bisa ketemu nggak tuh dengan akal sehat? Oh nggak bisa. Nggak bisa Bang Adi. Seperti misalnya seekor sapi diakal-akalin itu adalah kucing, itu nggak bisa. Hanya orang gila yang bisa mengatakan itu, wah sapi adalah kucing. Hanya orang gila. Kalaupun dia tidak gila, dia orang itu tadi, orang yang mematikan akal, yang tidak sampai kepada status akal. Dia tidak gila, tetapi agamanya tidak menemukan akal. Nggak ada akal bagi mereka. Karena Islam itu sama dengan akal, akal sama dengan Islam. Di luar itu nonsen. Ya. Tapi saya nggak percaya kalau siapapun di luar sana itu pasti masih punya akal. Buktinya dia bisa berdagang, bisa tahu 50 ribuan, 100 ribu banyak, berarti masih punya akal dong. Hilang suaranya. Masih ada akalnya kok. Uang 100 ribu nih dia pegang. Belanja 30 ribu. Masih punya akal lah, kembali 70 ribu gitu. Urusan kayak gitu masih punya akal loh. Gimana itu? Banyak makanya lost audio nih. Cek. Gimana? Salah Alif? Dibantu ya, dulu banyak. Gimana? Itu mungkin jadinya akal bulus itu Bang Andi, akal bulus yang dipakai. Kalau cuma ngerti duit aja ya akal bulus lah. Nah, kesimpulannya kalau untuk urusan dunia itu akal berfungsi, tapi kalau untuk urusan kehidupan selanjutnya ya kurang lebih seperti itu. Lanjut Pak deh, aku mau minum dulu. Ya, jadi di agama sebelah ini mulai dari awal itu Tuhan sudah tidak menghendaki manusia itu berakal. Karena Adam itu ingin berakal sampai dia dibuang dari Taman Eden kan. Karena kita tahu ya, kalau kita lihat cerita di Bible itu, ketika Adam setelah makan buah itu dia akalnya berfungsi. Tapi sebelum makan buah nggak berakal dia. Nah, Tuhan dalam Bible menghendaki supaya manusia itu tetap keadaannya seperti itu. Telanjang bulat, tidak pakai baju, ya kan, kontal-kantul kesana kemari, dan tidak berakal. Jadi Tuhan itu menghendaki manusia kayak monyet. Itu tadi yang diungkit Bang Juma itu tadi, yang pertama itu. Penemuan Bang Juma itu cocok itu, di Bible ada itu. Ya, manusia awalnya itu tidak boleh menggunakan akalnya. Karena Tuhan itu takut disaingi. Makanya nanti di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 itu, sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Jadi di sini Tuhan kecewa itu, dapat saingan manusia itu. Yang boleh mengetahui baik dan jahat itu hanya Tuhan saja. Nah, manusia itu dibiarkan bego selama-lamanya. Ini disambut dulu nih yang baru datang nih. Sambut dulu, aku mau minum. Iya. Katim, monitor Katim, selamat pagi. Katim. Selamat malam. Ya, malam. Pak Kapo, selamat malam Pak Kapo. Monitor Pak Kapo. Malam semua. Selamat malam. Oke, ya, terima kasih sudah di pause. Terima kasih Bang. Ya, silakan. Mungkin tadi ada mau sanggahan atau bantahan terkait
bahwa Islamlah yang menemukan akal. Di luar daripada Islam tidak ada temuan akal. Silakan. Oke, itu sebenarnya Bang Juma itu menjawab pertanyaan saya yang tadi saya typing di bawah. Yang saya tanyakan itu apa penemuan dari orang Islam yang berguna bagi masyarakat, bagi manusia. Yang Bang Juma bilang akal. Sementara agama Islam lahir itu di abad ke-6 setelah Nabinda berumur 40 tahun dan Allah lahir di situ. Bagaimana bisa Allah lahir ini kamu pada dapat saat dari dia mana? lahir akal tiba-tiba ditemukan di situ? Pakai data Allah lahir Gimana Bang? di mana? Kenapa Bang? Allah lahir itu kamu dapat data dari mana? Karena sebelumnya tidak memakai nama Allah Bang. Jadi Hanya Nabi saja iya. yang menggunakan, sabar Bang. Hanya Nabi saja yang merubah ilah Itu kalau kau bersandar pakai Yunani. di mute. Kalau bersandar di Kenapa? Al-Quran nggak ada itu. Aku pakai standar Yunanimu, Ya, jangan kok di-mute? mengkritik Kenapa, begitu. Nggak boleh, itu salah lo. Jangan framing. Ya, Jangan Dalam framing. Islam Allah itu tidak dilahirkan. Oh. Kau bilang Allah lahir pula, kan itu namanya menghina kau. Jadi gini, biar saya jawab. Tadi Bang Sugi kan bilang saya bernarasi, terus Iya, tiba-tiba kau- dipotong. kalau Di mau mana narasi di itu mana pakai data dong. akal dan adab yang Abang bilang tadi, akalnya di mana? Akalnya Gini gimana? aja deh. Terus di mute, Gini akalnya aja. di mana? Gini aja. Masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan di muka bumi? Masuk akal nggak? Ah ini udah kemana-mana. Kita lagi Tadi kau bahas bilang apa Bang tadi Allah Dito? lahir. Bang Handi Selebes. Kau tadi bilang Allah itu Gak usah lahir. buru-buru. Ini kan bahasa akal ini kan bahasa akal, Bang. Ini masuk akal nggak? Maka pertanyaan Bang Adi bisa masuk itu. Ini kan apakah Kristen ini menggunakan akal atau tidak? Ya, Banyuma, silakan Banyuma. Iya, sorry. Jadi gini, saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Sampai hari ini agama Kristen belum menemukan akal. Mari kita uji. Masuk enggak di akalmu ada Tuhan bernonot? Coba kau jawab dulu. Masuk enggak dalam akalmu ada Tuhan bernonot, Tuhan netek sama manusia? Masuk enggak di akalmu? Masuk Bang. Coba. Karena Tuhan yang saya itu adalah manusia Bang. Nah, itu dia. Yang saya sembah itu adalah manusia. Coba kamu definisikan Tuhan itu apa? Tuhan itu sesembahan Bang. Definisi Siapa itu, yang kita percaya, saudara, dan kita ikuti, definisi kita Tuhan, sembah. definisi Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha pencipta. Ntar dulu Bang Juma. Tadi kan saya sudah jawab Bang Juma. Sekarang saya pengen Yes, tahu. betul. Saya juga membantah Tuhan, jawabannya. definisi saya nyarinya. Ya, definisi Tuhan. Coba yang kamu Abang cari di sembah Google itu dulu. siapa? Coba kau cari di Google dulu. Tuhan itu apa? Coba. Nggak usah. Oh, Anda enggak berakal. Anda Tuhan belum itu menemukan akal penguasa, berarti. Pemimpin, orang yang menjadi Kok orang di mana Tuhan itu orang di mana mute. Kamu dapat di mana itu orang itu adalah Tuhan itu orang di mana? Kamu dapat di mana Kenapa Tuhan takut? adalah orang? Enggak ada orang takut sama orang yang belum menemukan akal. Ya jangan di mute lah. Nah, makanya jangan ngomong sendiri. Kalau takut bilang takut. Jangan ngomong sendiri. Gitu. Jangan ngomong sendiri. Sekarang Tuhan itu, definisi Tuhan itu, coba kamu dapatkan Tuhan itu adalah orang itu di mana? Asumsi Paman. Waduh. Ya, karena kamu belum menemukan akal. Apa ya? Karena kamu belum menemukan akal. Makanya Tuhan itu adalah orang. Iya, karena saya menuhankan manusia itu. Ya itu dia, berarti kamu belum menemukan akal. Oke, Kan udah aku bilang. saya Kan tanya udah aku balik bilang. boleh Bang Juma? Ya. Kan udah aku bilang. Ya karena Bang Juma sudah menjudgment saya, boleh saya menemukan tanya akal. balik? Oke, tapi Ya, temukan karena dulu. Bang Juma Temukan sudah dulu. menjudgment saya. Oh, itu sudah fakta itu, sudah fakta. Fair dong, Anda kan Bang Juma mengatakan,
Anda Fair mengatakan, sabar dulu. Kita fair, oke? Iya, sabar dulu. Gantian kita ngomong. Iya. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Tidak mungkin level Anda lebih tinggi dari saya atau setara dengan saya. Anda tidak menemukan akal. Saya punya akal, kan gitu. Anda mengatakan Tuhan Anda manusia. Ya, Anda mengatakan itu kan Anda belum menemukan akal. Karena agama Anda memang tidak sampai kepada penemuan terhadap akal. Kami maklum itu, saudara. Kami maklum. Sekarang, kamu sudah tahu kan? Salah satu yang ditemukan oleh Islam, Al-Quran adalah akal. Dan kamu sudah mengakui agamamu menuhankan manusia. Berarti benar yang saya katakan. Hanya Islamlah yang menemukan akal itu. Kristen tidak menemukan akal. Oke, sekarang giliran Anda bertanya. Silakan, syukran. Tadi kan Bang Juma bilang karena saya tidak berakal, saya menuhankan manusia, yang menurut Bang Juma salah. Oke. Bukan salah. Sekarang saya tanya, siapakah yang bukan salah, tapi tidak masuk akal. Enggak, saya luruskan dulu, Bung. Saya enggak mengatakan kamu salah. Akal. Saya cuma mengatakan agamamu belum menemukan akal. Begitu, Dek. Oke? Paham ya sampai situ ya? Nah, jadi jangan kau framing. Silakan. Sekarang coba Bang Juma definisikan siapa Allah itu. Allah. Sederhana. Iya, Sederhana Allah. sekali. Oke. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dah. Itu gelar yang disematkan kepada dia yang menurut Abang sudah dia ciptakan. Enggak. Justru pencipta langit dan bumi. Penciptanya. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Ya, siapa? Khaliqu kulli syai'. Beliau adalah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dah, mungkin sampai situ Bang ya. Juma kurang memahami pertanyaan bukan, saya. Ya. Enggak bisa. Enggak bisa Anda lagi. mengatakan. Tenang. Sabar, saudara. Tapi kan Anda menuduh, kenapa selalu keluar mulutmu bahasa takut? Ya, kenapa selalu keluar? Kenapa selalu keluar kata takut dari mulutmu seperti seakan-akan saya ini Tuhanmu yang takut kepada malaikat? Kenapa? Kenapa? Oke, biarkan saya selesaikan dulu, Bang Juma. Kalau umat Islam itu takut kepada penyembah makhluk, Belanda nggak diusir dari negara ini, paham? Sabar. Makanya hati-hati berbicara, karena sembahanmu itu yang takut. Manusia. Iya, karena kamu belum, karena agamamu tidak sampai kepada level akal, Dek. Gak usah kau pamer itu. Tadi Bang Juma bilang akal loh. Iya memang, kan kalau masuk orang akal. yang berakal itu mengerti adab, Bang Juma. Tidak sepantasnya orang yang beradab memotong pembicaraan orang lain. Mohon maaf setahu saya. Mohon maaf, silakan Anda turun karena saya tidak level diskusi dengan orang yang tidak berakal. Boleh? Iya, oke lah. Boleh Anda ke bawah? Boleh? Oke, makasih. Terserah Abang Juma lah. Iya, makasih ya, Dek. Makasih. Maaf, saya nggak mau berdiskusi dengan binatang. Saya maunya diskusi dengan, ya minimal sedikit agak mirip-mirip manusia lah, gitu ya. Silakan yang lain, mungkin masih ada yang masih bisa diwaraskan. Bagaimana mau berakal kalau Tuhannya adalah manusia? Akalnya tapi satu hal yang menarik, Bang Handi. Manusia-manusia seperti ini yang tak berakal, ketika membahas Islam itu gunakan akal. Hati-hati loh. Mereka ketika membahas Islam, mereka menggunakan akal. Bagaimana caranya untuk menemukan kelemahan di Islam. Tapi tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi ketika berbicara mengenai agamanya, otak nggak ada. Tuhan adalah manusia. Mereka mengakui menyembah manusia. Semuanya pasrah. Pasrah lebih rendah dari kerah. Kerah ditanya, nggak mungkin mereka menyuhankan kerah, enggak. Tapi kalau giliran bertanya tentang Islam, wah, level profesor. Tapi kalau dibahas Tuhannya, pokoknya pasrah. Pasrah sepasrah-pasrahnya seperti benang basah yang ditegakkan. Langsung lunglai. Tapi kalau bahas tentang Islam, paling kritis sedunia. Itulah sifat ular. Ular tua.
dari neraka yang turun ke bumi. Gitu. Lanjut Bang Handi. Kalau saya pribadi, saya lebih menghormati orang yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Ya karena mereka ini tidak gila, cuman tak pakai akal. Gitu. Generasi Ya, rusak, generasi rusak Bang Hadi. Tapi artinya orang gila masih mempunyai harapan. Ya, Karena orang gila nggak dimintai pertanggungjawaban kan? Iya betul. Jadi statusnya sebenarnya Betul Bang Hadi. orang gila statusnya masih oke loh. Iya. Dibanding yang tadi ya. Nauzubillah min dzalik. Kok ilmunya kayak gitu banget. Tapi dalam mengkritik Islam, dia berusaha mempergunakan akalnya. Tapi nggak nyampe juga akalnya Bang Juba. Nggak nemu dia. Gimana itu? Artinya Nggak rusak bisa. juga tuh akalnya. Nggak bisa Bang Hadi, karena tataran yang ada, mereka itu seibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, habis itu mereka sok pede buka praktek. Artinya Jadi nggak nyambung. Malpraktek Iya. jadinya. Iya, celakanya malprakteknya itu untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, lebih mulia hewan dari mereka. Bahkan setan pun lebih mulia. Andaikan setan itu ada kadar mulianya, maka setan lebih mulia daripada orang kafir. Ayo berakal. Ini siapa nih? Hari siapa nih? Hari. Anda yang minta naik Hari, silakan. Hari. Hari. Naik diam baik si Hari mah. Jadi dicamkan ya kalau ditanya, apa yang menjadi temuan Islam, yang menjadi temuan Al-Quran, yang menjadi temuan Al-Quran yang tidak ditemukan di keyakinan lain, di agama lain itu akal. Yang kalian gunakan menciptakan HP, mobil, dan seterusnya itu yang temukan Islam, yaitu akal. Ayo yang berakal Tanpa silakan akal bicara. kalian tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Siapa nih? Triting. Oh, pada takut bicara ya? Takut diuji akalnya Pak ya? Tapi kalau urusan duniawi Banyuma, akal berfungsi loh. Bisnis, fungsi Iya, akalnya. karena duniawi kan sifat sementara kan. Tapi hal-hal yang menghantarkan kehidupan akhirat, mereka enggak. Itu Bang Andi. Iya ya. Soal itu yang masa depan yang panah nanti, yang selamanya begitu ya, akalnya mati gitu loh. Tapi kehidupan sementara akalnya berfungsi total. Iya. Buktinya masalah duit bisa ngitung kok. Giliran 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Ayo teman-teman berakal. Kalian semua yang ada di YouTube, yang ada di sini, bangga nggak kalian menjadi seorang muslim? Tulis dong. Bersyukurlah Anda menjadi seorang muslim. Anda tidak keluar dari rahim seorang yang bukan muslim. Bangga dan harus dipertahankan. Harus itu. Ada yang tidak bangga katanya dibawa nih. Naik yang tidak bangga. Siapa nih? Baru naik, lapar. Silakan. Lapar. Bro, naik kok diem aja.
Itu semua pada ngetik Yusuf, PI Ustaz Yusuf. Kenapa mau naik? Memang ada. Nggak tahu kemana mungkin. Maksudnya apa ini? Nggak ada kok yang minta. Pak Tri silakan yang baru naik. Waduh. 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 Wih, berisik. Ini lapar cinta kenapa ya? Lapar siapa ya? Oten dia Bang Andri. Kenapa nggak ngomong ya? Iya, cuman agak-agak lain memang orang ini. Sariawan mungkin, tapi dari lahir. Itu Saripudin itu, Saripudin Ibrahim. Sari dong. Memang harus berakal teman-teman, pakailah akalmu. Saya jamin kalau pakai akal sehat, ya pakai akal sehat nih, hilangkan doktrin. Saya jamin ya Banyuma, diskusi nyambung ya. Diskusi ya nyambung dan nyaman. Nyambung nyaman. Iya betul. Iya. Yang membuat tidak nyambung dan tidak nyaman itu karena akalnya mati kadang-kadang dalam titik-titik tertentu. Dalam momen-momen tertentu itu akal mati gitu loh. Jadi pada basicnya itu loh, pondasinya itu di situ lah, mulai di situ akal mati. Jadi nggak nyambung, akhirnya apa? Emosi, mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Tapi kalau orang sudah berakal, selesai sudah nyambung itu. Benar nggak tuh Banyuma? Betul. Ini semua ngetik Ustadz Yusuf mau naik, silakan minta permintaan. Mungkin ada hal penting. Ya naiklah. Bang Arif? Belum ada. Di YouTube suara kecil ya? Di Zulkifli 15 suaranya kecil ya? Naikin volume ini aja banyak di apa itu di OBS. Halo Bang, Assalamualaikum. Iya Bang, halo, silakan. Mau nanya Bang. Muslim Kristen Bang? Muslim. Soal apa Bang? Ziarah kubur boleh ndak Bang sebenarnya? Boleh aja, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Yang penting jangan minta-minta di kuburan. Oh gitu ya Bang. Iya. Bersih-bersih kubur nggak apa-apa, mengingat akan mati itu aja. Ini tempatnya Bang. Ziarah kubur. Ya lu doain orang yang lu salam dulu ya, assalam, ucapkan salam sama penghuni kubur. Kemudian doakan kaum muslimin dan muslimat di sana, bersih-bersih. Ya pulang. Jangan minta-minta sesuatu di sana. Makam. Kalau minta berkahnya dari makam-makam kiai gitu gimana Bang? Memang orang udah meninggal kok minta berkat, gimana sih? Berkah. Enggak ada itu Bang. Mas biar apa namanya suruh doain gitu loh. Baca aja bukunya. Kalau ada bukunya beliau, ada ilmunya, ya lu ada pernah ceramahnya, ya lu dengar aja ceramahnya. Ilmu bermanfaatnya aja lu cari gitu loh. Masa minta berkah lagi sama orang mati gimana sih? Seperti Nabi Muhammad SAW, nggak ada ya. Baca Al-Quran, pelajari hadis, itu maksudnya kira-kira. Misalnya nih kita sudah nggak ada nih, saya udah nggak ada, Banyuma sudah nggak ada nih, regenerasi berikutnya. Jangan ke kuburannya saya, ke kuburannya Banyuma, minta. Nonton aja YouTube-nya, insya Allah masih ada ya Banyuma ya, sebagai ilmu yang bermanfaat gitu sih. Iya. Kuburan kok minta. Beliau bertanya Bang Andi. Ya, jangan minta-minta di kuburan Bang. Ya, Pak Yusuf.
Assalamualaikum semuanya. Waduh, lama kita kagak ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudari semuanya. Abang Zuma, syukran jazakallah atas jawabannya tadi. Iya, saya mau silaturahim. Gimana Mbak? Gimana Bang? Baik. Maksudnya dari tadi di bawah minta permintaan. Oh enggak, baru aja juga. Itu kenapa ada yang saya dengarkan antum apa gitu, kayak gimana ya orang-orang enggak itu? Ngerti saya Bang, udah dibilang juga. Saya diadu domba dengan Bang Zuma. Masya Allah kata saya, Bang Zuma itu udah seperti abang kandung saya. Heran saya dikabarkan bahwa saya punya masalah dengan Bang Zuma. Masya Allah, betul-betul dah. Astagfirullah. Artinya orang itu apa ya? Benar kata Bang Handi, mau cari panggung, mereka mau jadi ustadz nggak bisa, nggak laku. Mereka ingin pansos di api, tidak bisa, nggak laku. Mereka ingin ikut berdebat, berapologet juga, tidak laku. Mereka bahas ibu mereka nggak laku, bahas pekerjaan dan bisnis mereka nggak laku. Ya satu-satunya komal mereka laku ya bisa bahas nama Bang Zuma, termasuk Ustaz Yusuf, termasuk Api dibahasnya siang malam, supaya komal dia itu laku gitu loh. Itulah yang terjadi fenomena yang sekarang. So hebat pula tuh pakai baju kaos Api gitu yang nih ya. Seakan-akan dia itu orang penting, kurang kerjaan gitu. Padahal saya dengan Ustaz Yusuf ini nggak ada masalah. Ada masalah apa? Saya dengan beliau nggak ada sedikit pun. Saya dengan Ustaz Yusuf lancar-lancar aja, japrian. Ada masalah di lapangan, japrian. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan, japrian. Nggak pernah kita ada ribut. Nah, cuman kemarin pas lagi ada masalah yang kemudian dibicarakan lagi hangat-hangatnya kan, beliau sudah klarifikasi dan beliau sudah sampaikan itu hanya kabar burung yang kemudian sumbernya pun tak jelas, yang mana kemudian ya alhamdulillah Ustaz Yusuf ini bisa menyelesaikannya, tak ada pun masalah. Itu hanya fitnahan orang saja. Iya Bang, cerita ada masalah, nggak ada masalah pun. Saya heran motivasinya apa gitu loh. Saya dari dulu dukung Bang Zuma ya teman-teman semuanya ya. Biar Anda tahu gitu, beliau seperti abang saya gitu. Dari dulu kami nongkrong di Zoom gitu sampai subuh dengan Bang Zuma untuk menghadapi Kristen yang selalu menghujat Islam. Terus ngapain saya bertengkar dengan beliau gitu? Buat apa coba? Kita ini bukan anak-anak. Kalau kita punya masalah, langsung telepon ke orangnya. Jadi ya teman-teman semuanya yang di bawah kagak usah percaya dengan dengan hoax gitu loh. Saya dengan Ustadz Wafi juga diadu. Masya Allah ketawa saya. Langsung saya telepon Ustadz Wafinya. Hari ini dengan Bang Zuma langsung pula saya datangin. Masalah apa gitu? Ya kan kalaunya gini ya teman-teman semuanya. Saya itu ya sangat menyayangi beliau sejak dulu ya. Bang Zuma ini adalah orang yang bijaksana. Beliau yang selalu nasehatin saya semenjak dulu. Beliau juga yang memperkuat saya ketika saya ada masalah gitu. Makanya saya bersaksi, saya bilang ya di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah bahwa Bang Zuma ini adalah orang yang ikhlas dan orang yang betul-betul membela agama Islam. Jadi seperti itu, tidak ada motivasi lain gitu. Karena apa? Saya berpandangan netral. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain gitu. Nggak pernah punya masalah dengan orang lain. Jika ada masalah, ngapain kami ributkan? Selesaikan langsung ke orangnya. Bukan ya kowar sana, kowar sini. Buat apa? Apakah nggak ada kerjaan lain gitu? Apakah lebih penting mengurusi mereka yang kalian bicarakan? Orangnya sedang tidur, sedang makan, sedang happy-happy, sedang senang-senang. Kalian membicarakan atas kesakit hatian kalian gitu. Betul itu. Dan
iya disaksikan teman-teman di sini dan juga netizen yang ada. Benar nggak saya pernah japri bahwa ya sebagai abang izinkan saya kalau ada sesuatu saya negur antum. Betul bang, itu bagus itu. Iya, saya kan udah bilang saya sama Ustaz Yusuf ini ya memang saya anggap seperti adik. Aku bilang langsung, ku bilang sama dia kan, sama antum kan waktu itu, jangan marah kalau saya lagi marah. Kamu jangan tersinggung kalau saya lagi tegur. Saya ini abangmu. Kalau saya marah berarti saya sayang. Kalau saya tegur berarti saya sayang. Kalau saya ada apa-apa sama antum, ya itu karena saya sayang sama kamu. Kan pernah aku bilang kayak gitu kan. Dan bukan cuma kepada Ustaz Yusuf. Bukan. Kepada siapapun. Kepada adik-adik saya yang saya anggap sebarisan dengan saya. Aku bilang sama mereka kayak gitu. Pernah pun aku bilang sama, siapa itu aku bilangi? Sama Agung, sama Ardiansa, sama Kores, semua aku bilang kayak gitu. Kalau aku marah, itu karena aku anggap kalian itu adik-adik saya. Ya, kecuali kalau saya sudah diam, hati-hati. Kalau saya sudah diam berarti, nah itu saya sudah menganggap ada sesuatu yang fatal. Tapi selama saya masih ngejapri, masih ngomong sama antum, masih negur antum, nah itu artinya saya masih sayang. Masih saya melihat Anda ini masih bisa diajak kerjasama dalam satu barisan kan gitu. Gak ada pun masalah. Jadi orang-orang ini apa ya bilangnya? Masalahnya bukan itu loh Ustaz. Orang berpikir di luar Islam ini, orang taunya kan Bang Suma Islam, Api Islam, Ustaz Yusuf Islam. Kok ada pertikaian? Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan gitu loh. Ya kita Islam ini, walaupun misalnya Ustaz Yusuf bukan di Api, ya Islam kan memang harus ini. Islam itu harus rame Islam itu. Karena perbedaan itu adalah berkah, perbedaan itu adalah hikmat, perbedaan itu adalah nikmat. Kan gitu, saling menguatkan satu sama yang lain. Tidak mungkin seorang Islam diganggu yang memang nawaitunya sama seperti kita tinggal diam. Begitu juga sebaliknya. Jadi netizen fitnahan yang mereka lagi goreng-gorengkan itu seperti seorang bijaksana. Ngapain coba? Kalaupun saya ribut dengan Ustaz Yusuf, ngapain kalian sewot? Ngapain kalian coba kayak apa gitu, kayak kedatangan bulan gitu loh. Iya. Lucu kan? Ya, sesuatu yang tidak ini. Makanya sahabat-sahabat sekalian jangan pernah berpikir, oh Api ini kok kayak ada sentimen sama Ustaz Yusuf. Gak ada wallahi, saya sendiri gak ada sentimen sama beliau. Atau beliau sentimen sama saya, ya gak ada bang. Abang tahu sifat saya dari dulu. Iya, betul. Setiap sesuatu beliau berbicara kepada saya. Mungkin kepada anak-anak saya beliau segan, anak-anak saya beliau enggak japri karena menganggap saya adalah orang tua di Api, dan sehingga beliau melakukan pendekatannya itu kepada Bang Suma. Gitu teman-teman, agar diketahui bahwa antara Api, Bang Suma, sahabat Blender, Yusuf PI itu enggak ada masalah. Kami enggak ada masalah. Hanya kami konsentrasi di medan perang masing-masing. Ustaz Yusuf punya medan perang dan punya musuh di medan perangnya. Kami pun di Api punya medan perang. Kalau nanti apa yang ada di Api dianggap penting untuk disatukan, kami bersatu dalam perang logika. Begitu juga musuh-musuh kalau memperkuat barisan mereka, ya kita juga sama. Tak ada masalah. Yang kita lihat ini hanya adu domba ajanya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya, Bang Handi, Ahisugi, Bang Arif, ketua kami yang kami hormati, Adinda Alif, Kang Dito, Bang Indra yang mendukung di belakang layar selama ini perjuangan apologet dan juga di depan layar, itu tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf PI. Wallahi, kami bangga punya saudara seperti Yusuf PI ini. Diterpa banyak keadaan yang tidak mengenakan,
tapi beliau mencoba untuk memperbaiki diri. Itulah Islam. Dan kita tak ada yang sempurna kok. Bang Suma juga kadang di tempat kerja, kayak adik-adik anak-anak saya di sini, kadang saya brutal juga. Kalau ada yang tidak beres dari pekerjaan, kasar juga nih aku ngomong sama anak-anak ini. Tapi setelah itu saya rangkul, saya peluk, saya ajak, kemudian nonton, saya ajak, kemudian bercanda, bermain bersama. Ya itulah kita Islam. Yang tua menasehati ketika kemudian ada yang khilaf, yang muda mengingatkan ketika kemudian yang senior ada keliru. Seperti itunya Islam. Kalaupun misalnya ada sesuatu masalah, ya saya rasa bukan hal yang fatal untuk kemudian diperpanjang. Enggak. Ada masa di mana pergerakan kita sebagai seorang Muslim yang berkecimpung di dunia menghalau pergerakan misionaris dalam misi mereka mendangkalkan akidah dan menjauhkan Islam dari Quran, itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Ada masa hal yang kita anggap buruk itu ternyata baik. Begitu juga sebaliknya, ada hal yang baik ternyata hal itu adalah buruk. Yang kita anggap baik ternyata adalah hal yang buruk. Orang bijak, orang arif itu selalu berpikir selangkah dua langkah ke depan dibandingkan orang yang berpikir picik, berpikir licik. Nah, itu. Memang saya, sahabat-sahabat sekalian, dikenal di dunia nyata, di tempat kerja, di keluarga saya orang yang tegas, tapi saya lembut. Saya enggak sekasar yang Anda bayangkan. Boleh Anda tanya orang-orang yang pernah bertemu dengan saya, mereka itu berpikir, loh kok beda? Di sosmed dengan di sini kok beda? Bang Suma kok kayak gitu orangnya? Seakan-akan bukan beliau ini. Nah itulah Bang Suma. Tapi kalau di hadapan musuh, izinkan saya mati duluan. Itu. Kalau di hadapan musuh, lagi perang, izinkan saya mati duluan. Kalian yang mengurus jenazah saya dengan cara Islam. Itu sudah prinsip bagi saya. Tapi kalau sesama Muslim masih memegang akidah yang sama, tidak sibuk dengan menjelek-jelekkan orang, tapi ketika jatuh sibuk memperbaiki diri, nah itulah saudara kita yang harus kemudian kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Saya kira begitu dari saya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada netizen, saya mewakili Apologet Islam Indonesia. Tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf dan yang lainnya, kecuali mereka kaum munafikun, orang-orang yang abu-abu, yang mencari makan dengan menjelekkan orang lain. Saya melihat Akhi Yusuf ini nggak ada kok, nggak ada cakupan itu, nggak ada cakupan menjelekkan orang lain, nggak ada. Kalaupun ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, ya mungkin itu hanya catatan kehilafan yang mesti dibenahi, sama seperti saya sendiri, Bang Suma. Ada kehilafan yang mesti dibenahi. Dulu pernah saya ribut kan, saya memiliki kesalahan, saya salah terhadap beberapa teman kita seperti Ukhti Inan, Bang Suma khilaf. Saya minta maaf, saya belajar untuk membenahi diri. Saya pernah salah terhadap Ibu Darni, telah mengatai dan mengangkat statusnya beliau sebagai seorang janda. Saya merasa salah, saya minta maaf, dan saya mengakui saya pernah salah. Dengan siapa lagi? Dengan saya membuat sesuatu yang membuat risau orang-orang. Saya minta maaf, bahkan disuruh syahadat pun saya bersyahadat. Tak ada masalah dengan itu. Selama, nih catat nih, cakupan perjuangan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang negatif, tapi semata-mata karena Allah. Itu aja. Karena kendaraan yang saya bangun bersama dengan teman-teman Apologet Islam Indonesia, ya mungkin di dalamnya banyak hal-hal yang negatif, yang diasalkan dari individu yang berbeda dengan basic background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ketemu di dalam wadah yang satu, kemudian tidak ada kecocokan, mungkin karena prinsip, mungkin karena ide, mungkin karena keegoisan, mungkin karena hal lain, ya wajar dalam satu organisasi. Tapi bukan berarti silang pendapat itu membuat kita saling membenci satu sama lain. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita mampu memberikan rahmat kepada alam semesta ini,
kita jauh lebih mampu memberikan rahmat kepada saudara-saudara kita yang mungkin hilaf. Begitu juga kita yang pernah hilaf mendapatkan rahmat dan berkat dari saudara-saudara kita sendiri. Amin. Jadi kami menyatakan sikap API dalam hal ini. Saya sebagai pembina, orang yang dituakan, meskipun ada pimpinan kami di sini, ada ketua kami, tapi saya sebagai orang tua menyatakan kami tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf. Kami hanya berbagi tugas. Beliau di medan yang mungkin agak tidak terlalu ekstrim. Kalau kami itu ekstrim. Kalau saya memang betul-betul membinatangkan orang yang memang binatang. Harap maklum, kalau ada yang nggak suka dengan pola saya, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih indah, yang lebih lembut, yang lebih ini. Saya memang ya gitu, membidatangkan manusia yang memang mau jadi binatang. Kalau dia tidak mau dijadikan manusia, kita dengan cara halus, kemudian dia masih membinatangkan dirinya sendiri, ya kita dudukkan perkara itu. Kotoran tetaplah di tempatnya. Jangan kemudian kita menjadi orang munafik, bermanis-manis ria kepada penghujat. Saya sekali mengatakan A, B, B. Itulah Bang Zuma. Maafkan, saya nggak bisa bersandiwara seperti orang lain, manis di muka, ya, tapi pahit di belakang. Saya orangnya kayak gitu. Ya mungkin itulah juga yang membuat saya bertahan di dunia apologet ini. Karena saya orangnya, hati saya nggak bisa dibeli dengan rupiah. Cinta saya tidak bisa dibeli dengan kecantikan, dan lisan saya tidak bisa kemudian ya bermanis madu karena ketampanan. Saya Bang Zuma terlahir memang untuk seperti ini adanya. Anda mau tidak suka, silakan Anda menjauh. Anda senang, silakan Anda merapat. Kita tersenyum menapaki hari-hari yang menurut saya jauh lebih indah dibandingkan kita hidup seperti orang yang munafik, lain di luar, lain di dalam. Sekali lagi saya katakan, saya dengan adinda saya, adik saya, Ustaz Yusuf, itu nggak ada masalah, baik masalah pribadi maupun dalam hal dakwah atau misi atau tablik, kami nggak ada masalah. Hanya ya beliau konsentrasi di medannya, kami pun konsentrasi di medannya. Anak-anak API mau bergabung beliau di Komalnya, silakan. Beliau juga mau bergabung di API, silakan. Selama tidak ada yang dicederai dalam hal ini akidah, organisasi, yayasan, dan umat Islam. Selama itu bersih, saya dan tim merangkul siapapun itu. Demikian. Ya, dengar sendiri ya teman-teman, Masya Allah ya, teman-teman semuanya. Jadi kami punya koridor sendiri-sendiri. Bukan berarti saya tidak silaturahmi ke tempat Bang Zuma, saya punya masalah dengan Bang Zuma. Bang Zuma kagak mau ke tempat saya, punya masalah nih. Ya mereka berdua diadu aja, mana bisa. Semua di sini seperti Bang Arif, Ustadz Sugi, terus Bang Handi, Ustadz Alif, Kang Dito. Ini ada teman lama saya semuanya gitu. Ya. Mereka kenal saya gitu, kenal saya dari dulu gitu. Entah apa motivasi mereka mengadu domba dengan ya abang saya Bang Zuma gitu. Saya nggak ngerti. Saya anggap hoax dan nggak pernah saya tanggapi. Cuma ada hal yang apa ya yang bisa saya bilang bahwa hari ini ada beberapa WhatsApp masuk yang mengatakan saya punya masalah dengan Bang Zuma. Dan sekarang hari ini ya qadarullah ya teman-teman semuanya, saya punya tempat dan dilapkan juga di YouTube. Saya dengan abang saya Bang Zuma nggak punya masalah sama sekali gitu. Nggak punya masalah sama sekali kami, baik pribadi ataupun dalam hal dakwah seperti yang beliau sampaikan. Nggak ada gitu. Kalian mau masuk ke tempat saya silaturahim boleh, nomor WA saya juga boleh gitu diminta. Ya silakan gitu. Kami saling mendukung. Tidak ada kebencian dan keiri hatian satu sama lain gitu. Karena apa? Anda bisa lihat seseorang yang ikhlas ya. Contoh seperti abang saya Bang Zuma, Bang Handi dari dulu juga, Ustadz Alif deh. Semuanya yang orang-orang lama itu memang ikhlas gitu terhadap perjuangan yang apa yang kita perjuangkan, yang selalu setiap hari itu Al-Quran kita mereka bahas tanpa ilmu pengetahuan. Terus Nabi kita dia hina, mereka hina tanpa membaca sirahnya gitu, tanpa memandang kebaikannya. Itu yang kami tangkal, pemurtatan secara aktif dan masif. Jadi yang
dinamakan masalah. Kita ini kayaknya bukan anak-anak ya kawan-kawannya, bukan anak-anak. Jika kita mempunyai masalah, langsung telepon ke orangnya, masalah apa gitu. Gak perlu kita goreng-goreng di publik. Kalau goreng-goreng di publik itu, maka sama saja kita membuka aib. Siapa yang kagak punya aib? Semua punya, saya pun punya. Ya, saya punya aib. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Jikapun ya ada saudara kita mempunyai aib, gak perlu juga sampai ke publik gitu ya. Gak perlu sampai ke publik. Itu intinya. Lindungilah saudaramu. Dan di sini ya saya nyatakan kepada Anda semuanya juga yang 5.100 orang, saya nggak pernah ya ada masalah dengan Api atau Bang Zuma ya, dan saya sangat menyayangi saudara-saudara saya yang ada di Api. Jadi sekian demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Iya, Masya Allah. Sedikit lagi saya sampaikan kenapa Bang Zuma itu tidak pernah naik di komal beliau. Kan tahu sendiri sahabat-sahabat, saya itu orangnya paling susah mendengarkan manusia yang tidak berakal berbicara tentang Islam. Paling nggak suka, paling nggak bisa otak saya itu terima gitu loh. Jangan ke Ustaz Yusuf, ke mana komalnya Dina Faruk. Saya kalau ke sana tuh kasihan beliau, beliau akan diam, padahal dia orangnya agresif. Dia sangat aktif dan sangat dinamis di dalam bernarasi. Begitu kemudian saya naik, ya sulit bagi saya untuk diam, kecuali saya ninggalkan HP jauh. Karena kalau saya masih ada di situ, begitu saya mendengarkan Oten ngomong, pasti saya buka mic dan saya pasti ngomong. Gitu. Nah, sayang kalau di situ dua narasumber yang mumpuni, kemudian yang satunya diam. Habis itu saya memanfaatkan komal beliau untuk ngomong terus. Nah, kalau di sini kan enggak, ini kan Bang Arif kan orangnya bijak. Nah, kalau sahabat-sahabat saya ini memang pengawal-pengawal saya yang kawal mereka, saya pun kawal mereka. Ada Pak Desugi, Akhi Sugi, ada ketua saya, ada Bang Handi, kan sejak dari dulu kayak gitu. Ada Bang Indra, gitu teman-teman. Jadi bukan saya nggak mau naik ke sana. Bukan saya menghindari, enggak. Karena saya lihat beliau, wow, luar biasa, mumpuni. Jadi saya tidak mau mengganggu ritme tablik beliau. Silakan, semangat terus. Rapatkan barisan, ratakan kemudian penyembah-penyembah makhluk penghina agama Islam. Gen gitu. Ada apa-apa japri di belakang. Gitu saudara. Jadi jangan berpikir, wah ini kesempatan nih, kita adu domba nih. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Kalian meracuni otak umat Islam itu dengan kayak gitu. Seakan-akan nanti, kenapa sih Ustaz Yusuf jahat kali kepada Bang Zuma? Begitu juga sebaliknya. Kenapa sih Bang Zuma jahat kali kepada Bang Yusuf? Yang rugi kita. Makanya harus diadakan pertemuan seperti ini sekali-sekali. Untuk menyampaikan klarifikasi. Gitu. Betul. Ini mereka mikir lagi nih. Apalagi ya? Apalagi ya besok ya? Apa kira-kira siapa lagi yang mau kita goreng ya? Nama Bang Zuma itu dengan yang lagi tren sekarang kan Yusuf tuh, Faruk, Bang Blender, semua. Oh itu diangkat sedemikian rupa, dijadikan sebagai materi perbincangan. Kurang kerjaan mereka itu. Adalah lebih baik buka komal, baca Quran. Itu lebih bagus. Kalau memang ini ya nyanyi-nyanyi, ngapain ngurusin yang kayak gitu-gitu. Pansos kelihatan kali pansosnya. Karena mereka melihat gini, Bang Zuma itu kayak magnet. Ustaz Yusuf itu kayak magnet. Begitu dibahas tulis namanya atau komal atas nama orang-orang ini, pasti banyak yang penasaran masuk nonton. Nah itulah yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi asal-asal aja ngomong. Gak ada kerjaan. Benar gak teman-teman yang di bawah? Betul. Ya. Coba namanya bapak ya mereka yang ditulis itu tuh nama istrinya. Ada nggak yang nonton kan? Nggak ada, ngapain? Siapa sih lo? Tapi
Tapi karena nama orang yang dicintai sama umatnya ya, dia bawa-bawa. Begitu saudara-saudara. Gak Ya sadar-sadar. Allah Akbar ya Gak teman-teman. sadar. Kenapa saya keluarkan dia? Kenapa saya pecat dia dari api? Gak sadar dia. Gak sadar dia. Ada apa? Harusnya netizen itu cerdas. Kenapa orang ini ditendang dari api? Ada apa? Kan gitu. Harusnya berpikir kayak gitu kan. Ada apa orang ini? Pernah nggak orang ini ngomong dengan Bang Suma di sosmed berdua nampak di satu komal? Pernah nggak? Berarti orang ini ada sesuatu dengan dia. Kan gitu. Udah dipecat masih menggunakan baju kaos lambang api kan? Gak malu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya kira sudah kita tutup sampai sini, nggak ada masalah. Ustaz Yusuf, kalau misalnya mau melanjutkan perjuangan silakan.